671 Gen Dewa Tipe Waktu 1. Dengan sebuah pikiran, Lu Yuan menyerap cahaya ungu ke dalam tubuhnya. Saat gen transenden memasuki tubuhnya, ukiran gen tersebut dimulai. Rantai genetik yang kosong terisi, dan rantai genetik asli mengalami perubahan tertentu. Proses ini tidak banyak memengaruhi Lu Yuan. Meskipun gen transenden tipe waktu sangat kuat, levelnya terlalu rendah. Itu hanyalah gen transenden level penguasa. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan berpengaruh pada Lu Yuan saat ini. Bahkan setelah diukir, peningkatan yang dibawanya ke Lu Yuan tidak terlalu besar. Itu hanya jejak yang tidak terdeteksi. Segera, gen transenden terukir, dan kesadaran Lu Yuan memasuki rantai gen. Kabut putih melonjak dan berubah menjadi buaya raksasa dengan sisik perunggu dan tinggi bahu 2 meter. Mata buaya itu merah saat meraung ke arah Lu Yuan. Saat berikutnya, Lu Yuan menyadari bahwa buaya perunggu telah muncul di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Ekornya yang besar menyapu ke arah Lu Yuan. Hembusan angin kencang bersiul, dan kabut putih membumbung. Pupil mata Lu Yuan sedikit mengecil. Sosoknya melesat dan dia menghindar. Kultivasi buaya perunggu ini berada di level petarung suci, tetapi gen yang terukir di tubuhnya hanya di level penguasa. Bahkan lebih lemah dari petarung suci terlemah. Meskipun serangannya masih kuat, Lu Yuan terlalu mudah untuk menghindar. Meski begitu, Lu Yuan masih sangat terkejut. Dia tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak tahu kapan buaya itu muncul di belakangnya. Dia hanya bereaksi saat serangan itu muncul. Apakah ini penghentian waktu? Lu Yuan sangat terkejut. Dia tidak menyombongkan diri, tetapi dia memiliki 8 poin geno kelas dewa yang telah disempurnakan sepenuhnya, dan dia sekarang adalah petarung suci. Dia mungkin lebih kuat dari kebanyakan dewa pertempuran. Meski begitu, dia dibekukan oleh waktu sejenak. Bagaimana jika itu orang lain? Mungkin meskipun dia terbunuh, dia tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Saat dia meninggal, waktu mungkin masih mandek. Pikiran Lu Yuan mengembara. Kemudian, dia menyadari bahwa buaya perunggu itu muncul di samping Lu Yuan lagi. Lu Yuan mengerti bahwa buaya perunggu itu mungkin telah menggunakan penghenti waktu lagi. Kali ini, Lu Yuan langsung menggunakan sabit kematian untuk membunuh sisa-sisa keinginan buaya itu. Lu Yuan merasakan informasi dari gen transenden itu. Gen transenden penghenti waktu itu cukup untuk menghentikan waktu di sekitarnya. Jika ada objek dengan energi yang kuat di area ini, entah itu manusia, binatang, atau yang lainnya, semakin besar jumlah energi totalnya, semakin besar pula kekuatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan penghentian waktu di area ini. Lu Yuan sedikit tercerahkan. Mungkin inilah sebabnya buaya perunggu itu hanya mampu mempertahankan waktu beku sesaat sebelum waktu itu berakhir. Itu karena energi yang dikandungnya sangat besar. Buaya perunggu itu hanya bisa bertahan sesaat. Selain itu, ada batas waktu untuk penghentian waktu seorang penguasa. Jangkauan penghentian waktu sangat kecil. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, batasnya hanya sekitar 1000 meter. Selain itu, semakin besar jangkauannya, semakin banyak kekuatan Ling yang dikonsumsinya. Lu Yuan memperkirakan bahwa dengan konsumsi kekuatan spiritual penghentian waktu, jika dia ingin menghentikan waktu sepenuhnya dalam radius 1000 meter, dia juga akan terkuras habis. Bagaimanapun, waktu telah berhenti, dan bahkan semua partikel telah kehilangan semua tanda gerakan. Ini membutuhkan terlalu banyak energi. Itu tidak hanya terbatas pada jangkauannya, tetapi juga ada batas waktu tertentu. Jika dia berhenti untuk waktu yang lebih lama, serangan balik dari inersia dunia nyata akan lebih besar. Dia bahkan mungkin akan terkejut sampai mati oleh serangan balik itu. Namun, jika itu hanya area kecil dan waktu yang singkat, ini adalah keterampilan ilahi yang sangat mengerikan. Lu Yuan merasa bahwa meskipun dewa perang ada di depannya, dia bisa menggunakan penghenti waktu, setidaknya untuk sesaat. Bagi seorang ahli setingkatnya, momen itu sudah cukup untuk memutuskan banyak hal. Tentu saja, jika seseorang cukup kuat, mereka bahkan bisa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk secara paksa mematahkan keadaan stagnasi waktu. Situasi seperti itu seharusnya relatif jarang bagi Lu Yuan. Bagaimanapun, dia cukup kuat. Pada akhirnya, keterampilan tempur bergantung pada penggunanya. Untuk keterampilan tempur yang sama, semakin kuat penggunanya, semakin kuat keterampilan tempurnya. Misalnya, jika dewa perang menggunakan keterampilan tempur elit, efeknya akan sangat berbeda dari jika seorang prajurit menggunakannya.
Perbedaan antara kekuatan keterampilan pertempuran hanya berarti di depan orang-orang yang kekuatannya tidak terlalu berbeda. Lu Yuan tidak terlalu memikirkannya. Dia menggunakan kubus evolusi dan mulai mengembangkan gen transenden penghenti waktu. Tingkat Raja, waktu membeku. Tingkat Kaisar, interlock waktu. Tingkat Overlord, Saint level distorsi waktu. Dewa pusaran waktu, pasir waktu. Energi spiritual yang dibutuhkan untuk mengembangkan gen transenden tipe waktu jauh lebih kuat daripada tipe ruang atau bahkan tipe takdir. Hanya berevolusi dari Saint Rank ke God Rank menghabiskan total 35 juta kristal spiritual level 8, yang lebih dari 10 juta kristal spiritual level 8 daripada mengembangkan roda takdir. Bisa dikatakan sangat konyol. Tentu saja, kemampuan gen transenden tingkat dewa, pasir waktu, memang sangat mengerikan. Lu Yuan dengan cepat mencerna semua keuntungannya. Pertama-tama, amplifikasi yang dibawa oleh gen transenden merupakan amplifikasi menyeluruh. Efek amplifikasi tersebut hampir 2 kali lebih kuat dari roda takdir 672 tipe waktu dewa level gen 1. Selain itu, keterampilan tempur pasir waktu itu sendiri juga sangat kuat dan aneh. Keterampilan tempur ini dapat memadatkan domain waktu milik seseorang di suatu area. Semua waktu di domain ini dapat diubah sesuai dengan pikirannya sendiri. Itu dapat mempercepat aliran waktu, memperlambatnya, dan tentu saja, itu juga dapat menghentikan waktu. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bahkan dapat membalikkan waktu. Dapat dikatakan bahwa di domain waktu, Lu Yuan dapat disebut sebagai pengendali waktu. Tentu saja, ukuran domain waktu ini juga terkait dengan kekuatan Lu Yuan. Dengan kekuatan Lu Yuan saat ini, jika dia sepenuhnya melepaskan kerajaan ilahi bayangan gelap, itu akan cukup untuk menutupi seluruh galaksi. Namun, jika itu adalah domain waktu, Lu Yuan merasa bahwa bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia hanya dapat memengaruhi area daki yang begitu luas. Jika itu berada di area ledakan energi, area itu hanya akan lebih kecil. Tentu saja, meskipun demikian, itu masih sangat menakutkan. Itu cukup untuk memainkan peran besar dalam pertempuran. Selain itu, konsumsi domain waktu jauh lebih besar daripada konsumsi domain waktu di kerajaan ilahi bayangan. Untungnya, Lu Yuan tidak perlu khawatir tentang konsumsi kekuatan spiritual. Ini adalah efek dari teknik pertempuran pasir waktu. Selain itu, gen pasir waktu itu sendiri juga mengandung warisan kekuatan waktu yang tak terbatas. Ada sejumlah besar informasi mengenai penggunaan kekuatan waktu. Misalnya, jika seseorang mengekstrak sisa miliaran tahun dari sebuah bintang yang masih dapat menyala selama miliaran tahun, maka kehidupan bintang itu akan berakhir dan akan langsung menyambut kematian. Demikian pula, sangat mudah baginya untuk mengumpulkan waktu seseorang yang jauh lebih lemah dari Lu Yuan. Dia dapat dengan mudah membuat seseorang menua. Sebaliknya, Lu Yuan juga dapat memberikan waktu kepada seseorang dan membiarkan orang tua itu mendapatkan kembali masa mudanya. Waktu dapat diberikan kepada bintang yang akan padam, memungkinkannya bersinar kembali. Ini semua adalah cara untuk menggunakan kekuatan waktu. Di tangan Lu Yuan, waktu tampaknya telah menjadi sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh, sesuatu yang dapat dimodifikasi. Tentu saja, cakupan berbagai modifikasi itu tidak besar. Fungsi utamanya masih bergantung pada kekuatan Lu Yuan sendiri. Lu Yuan bahkan bisa melihat sungai waktu, dan dia bisa melihat pecahan-pecahan di sungai waktu itu. Itu semua adalah pemandangan masa lalu. Sayangnya, meskipun Lu Yuan bisa melihat sungai waktu, dia hanya bisa melihatnya dan tidak bisa memengaruhi hal-hal di sungai waktu itu. Selain itu, dia hanya bisa melihat sebagian dari masa lalu. Dia tidak bisa melihat masa depan atau bahkan seluruh masa lalu. Selain itu, kekuatan waktu memiliki kegunaan yang lebih aneh. Kegunaan ini dikombinasikan dengan sungai waktu, yaitu, ia dapat memanggil proyeksi orang dan benda yang dikenalnya di sungai waktu. Tentu saja, figur yang dipanggil ini hanya dapat dianggap sebagai boneka. Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi mereka tidak memiliki pikiran mereka sendiri. Selain itu, mereka akan menghabiskan energi spiritual untuk waktu yang lama. Semakin kuat proyeksi yang dipanggil, semakin besar pula konsumsinya. Ekspresi Lu Yuan sedikit aneh. Meskipun efek ini tidak sebagus efek domain pasir waktu, itu masih sangat kuat. Orang harus tahu seberapa kuat Lu Yuan sekarang.
Ia dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di antara dewa pertempuran, bukan? Jika Lu Yuan menggunakan kekuatan waktu untuk memanggil dirinya sendiri dari 10 detik yang lalu, 20 detik yang lalu, dan 30 detik yang lalu. Selama kekuatan spiritualnya cukup kuat, ia dapat memanggil banyak sekali dirinya yang dulu. Ini membuat Lu Yuan teringat pada utusan Dewa Bayangan. Ini setara dengan klon waktu yang berbeda. Terlebih lagi, kekuatan klon ini sama persis dengan kekuatan Lu Yuan sendiri. Selain tidak memiliki pikiran sendiri, tidak ada perbedaan dalam kekuatan tempur. Dapat dibayangkan bahwa jika dia memiliki cukup kekuatan spiritual untuk memanggil 100 proyeksi waktu Lu Yuan, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan? Lu Yuan memikirkan kemungkinan ini dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraih sungai waktu. Pada saat berikutnya, sosok yang identik dengan Lu Yuan muncul. Selain kurangnya semangat di matanya, auranya hampir identik dengan Lu Yuan. Namun, ekspresi Lu Yuan segera berubah menjadi pahit. Mungkin karena Lu Yuan terlalu kuat, semua kekuatan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh klon waktu disediakan oleh Lu Yuan sendiri. Ini setara dengan 2 kali lipat konsumsi. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan pemulihan kekuatan spiritual Lu Yuan, dia tidak dapat menahan beberapa lagi. Ini membuat rencana Lu Yuan untuk memanggil ratusan proyeksi waktu gagal di tempat. Tentu saja, jika itu terjadi selama ledakan dan berlangsung selama beberapa menit, dia mungkin dapat dengan putus asa memanggil beberapa lagi. Itu mungkin memiliki efek ajaib. Lu Yuan mengingat-ingat hal ini. Setelah menyerap semua warisan gen luar biasa dari pasir waktu, Lu Yuan mengembuskan napas keruh dan perlahan berdiri. Ia meregangkan tubuh dan tersenyum. Sebenarnya, bagi Lu Yuan, peningkatan atribut dasarnya tidak sebesar peningkatan pada terobosan-terobosan sebelumnya. Lagi pula, kali ini, Lu Yuan hanya mengukir 1 gen tingkat dewa. Sebelumnya, ia telah mengembangkan hampir semua gen. Tentu saja ada perbedaan. Akan tetapi, dalam hal kekuatan tempur saja, kekuatannya saat ini dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang menggetarkan dibandingkan sebelumnya setelah mengukir pasir waktu 673 tipe waktu dewa level gen 1. Jika domain waktu dan kerajaan ilahi bayangan ditumpuk pada saat yang sama, dia akan merasa sedikit tak terkalahkan. Selain itu, tidak mengembangkan gen lain mungkin tidak selalu tanpa manfaat. Paling tidak, Lu Yuan tidak perlu menyempurnakan gen lain hingga sempurna. Kali ini, Lu Yuan hanya perlu menyempurnakan pasir waktu. Bukankah kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat daripada saat dia menjadi dewa perang? Memikirkan hal ini, Lu Yuan tersenyum. Ini bisa dianggap sebagai manfaat. Selama dia mau, dia bisa menjadi dewa perang dalam waktu setengah tahun. Namun, dia berencana untuk pergi ke area yang terkait dengan kubus evolusi di tanah asal untuk melihatnya. Seharusnya ada informasi mengenai kubus evolusi di sana. Mungkin ada cara untuk mengembangkan gen kelas dewa di luar kelas dewa. Memikirkan hal ini, Lu Yuan sangat ingin mencobanya. Dia baru saja menerobos hari ini. Dia akan beristirahat sebentar dan pergi melihatnya besok. Lu Yuan memikirkannya, lalu bangkit dan meninggalkan ruangan. Dia turun ke bawah dan segera tiba di aula. Li Qinghe, Xi Tingyu, Xi Tingsui, Rebecca, Emi, Wang Lingling, Yeye, Xiao Bai, dan Suang Yue semuanya ada di aula. Ada banyak orang. Li Qinghe sedang bermain game, Xi Tingyu sedang membaca buku, Xi Tingsui, Rebecca, dan Suang Yue mengobrol sambil menundukkan kepala. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi Suang Yue sesekali menyunggingkan senyum nakal di wajahnya. Wajah cantik Xi Tingsui dan Rebecca memerah. Lu Yuan menduga bahwa pengemudi tua ini yang mengemudi dan kecepatannya agak cepat. Emi dan Yeye sedang makan kue, sementara Wang Lingling dan Little White sedang berdebat. Lu Yuan tertegun sejenak dan merasa sedikit aneh. Mengapa kalian tidak berkultivasi? Karena perbedaan dalam kultivasi dan bakat, masing-masing dari mereka dapat berkultivasi untuk waktu yang berbeda setiap hari. Dalam keadaan normal, tidak semua orang akan berada di rumah, bukan? Lu Yuan sedikit bingung. Melihat Lu Yuan turun, Li Qinghe dan yang lainnya menoleh. Mata Li Qinghe berbinar saat dia tersenyum dan berkata, "Saudara Yuan, apakah kamu sudah berhasil? Aku dengar dari Suang Yue bahwa kau berhasil menembus alam Sein Perang. Kami akan menunggumu di sini sampai kau keluar." Yang lain juga menatap Lu Yuan dengan penuh harap. Lu Yuan tiba-tiba mengerti. Jadi dia menunggunya untuk menerobos.
Ya, aku baru saja menerobos. Aku sudah mengukir genku. Dia tersenyum dan mengangguk. Mendengar ini, beberapa dari mereka tersenyum. Wajah kecil si Tingshui yang dingin menunjukkan sedikit senyuman. Selamat, Rebecca terkikik saat dia menerkam Lu Yuan dan memeluknya. Aku tahu Yuan adalah yang terbaik. Wajah kecil Emi sedikit berkonflik. Dia merasa bahwa pembohong besar ini telah menjadi lebih kuat lagi. Meskipun dia sangat senang, lelaki tua itu mungkin akan membuatnya diganggu lagi. Meskipun dia telah menerima segala macam pengetahuan dari Wang Lingling, dia masih merasa pusing dan tidak terbiasa dengannya. Dia ingin melarikan diri. Bibir Yeye masih diolesi krim putih saat dia berkata dengan tenang. Ayo makan sesuatu yang lezat untuk merayakannya. Si Tingyu tersenyum. Kalau begitu, mari kita berkumpul hari ini. Aku akan menyiapkan makan malam. Suang Yue, bantu aku. Tentu saja. Suang Yue mengangguk sambil tersenyum. Yeye mengangguk, lalu suaranya yang tenang melanjutkan. Ya, aku juga sudah menerobos. Bisakah kita masih makan malam besok? Mendengar kata-kata Yeye, suasana yang awalnya hangat tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mematikan. Lu Yuan dapat dengan jelas merasakan tubuh Rebecca menegang saat dia memeluknya. Si Tingshui menatap Yeye dengan aneh dan tersipu seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Li Qinghe dan yang lainnya menatap Yeye dengan kaget. Astaga, orang ini benar-benar berhasil menembus dunia tanpa suara. Bukankah itu berarti dia harus menuliskan gennya? 674 Upacara penting 1. Suasana tiba-tiba hening. Lu Yuan menatap mereka dengan bingung. Apa yang terjadi pada kalian? Tidak apa-apa. Si Tingyu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Xiao Bai menatap Yeye dengan heran. Seperti yang diharapkan dari putrinya. Dia benar-benar berhasil menembus tanpa suara. Bukankah ini berjalan di depan semua orang? Selama sang putri berhasil, bukankah dia akan segera menjadi pelayan pribadi sang putri? Yah, ini juga demi kekaisaran dunia bawah surgawi. Xiao Bai berpikir dengan gembira di dalam hatinya. Yeye menatap Lu Yuan dan berkata, Yuan, kamu bilang aku harus memberitahumu tentang menerobos ke kaisar pertempuran. Lu Yuan mengangguk. Ya, aku akan menyiapkan gen transenden tingkat tinggi untukmu. Ya, Yeye tidak keberatan. Kemudian, dia berkata dengan penuh harap, bisakah kita makan makanan lezat sekarang? Semua orang tersadar kembali. Si Tingyu dan Yue Suang menatap Yeye dengan ekspresi aneh. Kemudian, si Tingyu berkata, Suang Yue dan aku akan melakukannya. ... Selama pertemuan itu, semua orang minum banyak anggur yang enak dan makan banyak makanan lezat. Mereka bermain sampai larut malam. Setelah beristirahat semalam, Lu Yuan datang ke kamar Yeye keesokan paginya. Tepat saat Lu Yuan hendak mengetuk pintu, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke sudut koridor dengan ekspresi aneh. Dia bisa merasakan 4 aura di posisi itu. Lu Yuan sedikit bingung. Mengapa keempat orang ini bersembunyi di sana secara diam-diam? Dia tidak terlalu memperhatikannya dan mengetuk pintu Yeye. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Itu adalah Xiao Bai. Setelah melihat Lu Yuan, wajah serius Xiao Bai menampakkan senyum. Tuan Muda Lu, Anda di sini. Ya, bagaimana dengan Yeye? Sang putri sedang menunggu Anda di kamar, kata Xiao Bai sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia minggir untuk membiarkan Lu Yuan memasuki kamar. Di dalam kamar, Yeye sedang duduk di samping tempat tidur dan melihat ke depan dengan acuh tak acuh. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Berdasarkan pemahaman Lu Yuan tentang Yeye, dia kemungkinan besar sedang linglung. Ketika dia melihat Lu Yuan masuk, dia kembali tersadar dan tersenyum padanya. Yuan, kau di sini? Ya, aku di sini. Apakah kau siap? Lu Yuan bertanya sambil tersenyum. Ya, Yeye mengangguk. Pada saat ini, Xiao Bai sudah menutup pintu. Wajah cantiknya memiliki sedikit senyum ambigu saat dia berkata, Yang mulia, Tuan Muda Lu, aku akan menjaga pintu untukmu. Apakah kau akan ke kamar mandi untuk mengukir genmu? Dia tampak bersemangat untuk mencoba. Lu Yuan, petik 2, ekspresinya agak aneh. Dia merasa bahwa Xiao Bai memiliki kesalahpahaman tentang dirinya. Mengapa terasa seperti mereka melakukan sesuatu yang tak terkatakan dari kata-kata Xiao Bai? Bukankah itu hanya mengukir gen? Dia bukan orang jahat. Lu Yuan merasa reputasinya hancur. Pada saat ini, Yeye menoleh ke Xiao Bai dan berkata, Xiao Bai,
Kamu pergi keluar dan lindungi tempat ini. Senyum Xiaobai membeku. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Petik 2 petik 2. Dia menatap putrinya dengan tak percaya. Yang mulia, saya telah melakukan yang terbaik untuk Anda. Apakah Anda bahkan tidak akan memberi saya kesempatan untuk melihatnya? Dia hanya bermaksud untuk mengamati dari samping dan tidak akan berpartisipasi. Dia tidak berharap sang putri tidak mau. Xiaobai merasa sedikit lelah. Pada akhirnya, dia telah membayar dengan salah. Dia berjalan keluar ruangan dengan kepala sedikit menunduk karena kecewa, tampak sangat menyedihkan. Lu Yuan, sama sekali tidak bersimpati. Apa yang dipikirkan orang ini? Dia tampak serius, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak memikirkan sesuatu yang baik. Lu Yuan menoleh ke arah Ye dan terkekeh. Di mana kamu berencana mengukirnya setiap malam? Ye berpikir sejenak dan berkata, aku mendengar dari Snowy dan yang lainnya bahwa mereka mengukirnya di bak mandi. Ini adalah ritual yang perlu. Lu Yuan terdiam, sudut mulutnya berkedut. Dia akhirnya mengerti mengapa mereka bertingkah aneh sejak kemarin. Jadi dia mendengar tentang Ting Sui dan Rebecca. Sebuah ritual yang perlu. Ketika Lu Yuan mendengar ini, wajah tuanya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit memerah. Namun, ketika dia melihat penampilan Ye yang konyol dan imut, dia merasa sedikit malu. Dia terbatuk kering dan berkata, karena Ye merasa tidak apa-apa, maka aku juga bisa melakukannya. Ye mengangguk. Mereka berdua memasuki kamar mandi. Ye berdiri di depan bak mandi dengan linglung dan menatap Lu Yuan dengan polos, seolah bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimanapun, si Ting Sui dan Rebecca hanya mengatakan satu hal saat itu, mereka berada di kamar mandi. Mereka yang mengerti tentu saja mengerti, tetapi mereka yang tidak, seperti Ye, hanya tahu bahwa itu ada di kamar mandi dan kemudian tidak tahu. Lu Yuan melihat mata polos Ye dan terbatuk kering. Kemudian, dia menguatkan diri dan berkata, baiklah, Ye, mengapa kamu tidak melepas pakaianmu? Kalau tidak, dia akan banyak berdarah selama rekaman nanti. Selain itu, duduk di bak mandi akan memudahkannya untuk membersihkan diri nanti. Mendengar ini, mata Ye bersinar dengan kesadaran. Kemudian, dia mengangguk dengan lembut. Tak lama kemudian, Ye menanggalkan pakaiannya. Kulitnya yang seputih salju tampak sangat mempesona. Ekor dan telinganya yang hitam membentuk kontras tajam dengan kulitnya yang seputih salju, membuat orang-orang merasa sangat terpesona. Lu Yuan meliriknya tetapi tidak berani melihatnya lagi. Bagaimanapun, fokus hari ini adalah merekam gen yang luar biasa. Lu Yuan takut dia tidak akan bisa menahan diri jika terlalu sering melihatnya. Bahkan gadis konyol seperti Ye pun sedikit malu saat ini. Rona merah yang langka muncul di wajah cantiknya. Dia menutupi tubuhnya dan duduk di bak mandi dengan punggung menghadap Lu Yuan 675 upacara penting 2. Lalu, Lu Yuan menarik napas dalam-dalam lalu mengeluarkan beberapa buah spiritual dan cairan spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dan mental secara permanen. Ia memberikannya kepada Ye. Makanlah ini dulu. Ini semua adalah harta karun di atas level raja. Sebelumnya, Lu Yuan telah memberikan beberapa kepada Ye, tetapi karena Lu Yuan telah membeli harta karun tersebut dari rumah lelang dan kemudian mengembangkannya, jumlahnya terbatas. Ini ditukar oleh Lu Yuan dari Aula Merit dengan poin prestasi. Jenisnya berbeda dari yang sebelumnya, dan kualitasnya lebih tinggi. Dengan ini, atribut dasar Ye akan meningkat pesat. Ye melihat buah-buah roh yang berkilauan dengan berbagai macam warna. Matanya berbinar dan ia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Ia mengambil buah ungu seukuran apel dan menggigitnya. Senyum barbar muncul di wajahnya. Enak sekali. Lu Yuan tidak bisa menahan tawa. Hanya orang ini yang akan merasakan bahwa hal pertama yang ia rasakan ketika memakan buah spiritual yang begitu berharga adalah apakah rasanya enak atau tidak. Jika lezat, makanlah lebih banyak. Ya. Tak lama kemudian, Ye telah menghabiskan semua buah spiritual dan cairan spiritual, dan auranya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ini hanyalah peningkatan dalam atribut dasarnya. Setelah itu, Lu Yuan mengeluarkan beberapa persenjataan Geno lagi. Karena Ye baru saja menembus ke Kaisar Tempur, persenjataan Geno Lu Yuan semuanya adalah peringkat 6, dan semuanya adalah senjata suci. Persenjataan Geno itu melayang di udara, bersinar dengan cahaya hitam. Bahkan Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Ini adalah artefak suci.
Orang harus tahu bahwa bahkan leluhurnya tidak memiliki banyak artefak suci. Jika dia membunuh binatang suci, itu akan terlalu sulit. Di satu sisi, binatang suci sangat langka. Di sisi lain, binatang suci tidak lebih lemah dari Saint perang dengan level yang sama dalam semua aspek. Beberapa dari mereka bahkan mungkin lebih kuat. Mereka sulit dihadapi dan sangat licik. Selain itu, tidak setiap binatang suci yang terbunuh memiliki artefak suci. Justru karena inilah artefak suci menjadi sangat berharga. Lu Yuan tersenyum dan berkata, ini semua adalah senjata suci kelas 6. Yeye bahkan lebih terkejut. Bagaimanapun, hanya binatang buas tingkat 6 dengan garis keturunan suci yang dapat menjatuhkan senjata suci tingkat 6. Ini bahkan lebih langka dan lebih berharga daripada binatang suci biasa yang telah mencapai tingkat suci. Meskipun Yeye tidak ingin terlalu memikirkannya, dia sangat cerdas dan secara alami tahu betapa langkanya benda ini. Sulit untuk membayangkan bahwa Lu Yuan benar-benar memiliki begitu banyak harta karun yang berharga. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengangguk dan menyingkirkan semua barang itu sebelum menambahkannya ke tubuhnya. Dengan atribut Yeye saat ini, dia sekarang dapat memperkuat baju zirah dan senjatanya. Dia bahkan dapat memperkuat 2 cincin. Kekuatannya sekali lagi meningkat pesat. Setelah Yeye menambahkan persenjataan genonya, Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, Yeye, aku akan memberimu 2 pilihan. Satu adalah merekam gen kelas raja. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak akan ada bahaya dan kamu dapat merekamnya dengan mudah. Yang lainnya adalah merekam gen kelas Santo. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, aku tidak dapat menjamin bahwa kamu dapat merekamnya dengan sukses. Namun, aku dapat menjamin bahwa bahkan jika rekaman itu gagal, aku dapat membangkitkanmu. Kamu tidak akan mati. Mana yang kamu pilih? Yeye bahkan tidak berpikir dan berkata, pilihan kedua. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang keterampilan tempur yang dapat menghidupkan kembali seseorang, kepercayaan Yeye pada Lu Yuan tidak bersyarat. Karena Lu Yuan berkata bahwa dia bisa melakukannya, dia tentu saja memilih untuk mempercayainya. Mendengar kata-kata Yeye, Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita pilih opsi kedua. Lu Yuan mengulurkan tangan dan meraih, dan roh kehidupan Yeye mengembun di tangan Lu Yuan. Ini adalah roh kehidupan malam kedua yang dipadatkan Lu Yuan. Lagi pula, yang sebelumnya tidak ditempatkan di sini. Jika kebangkitan malam hanya bisa dilakukan di lokasi roh kehidupan, lebih baik mengembunkan yang lain. Sebenarnya, Lu Yuan punya beberapa cara untuk menghidupkan kembali Yeye. Misalnya, dia bisa menggunakan kekuatan waktu untuk membalikkan waktu kematian Yeye, memungkinkan tubuhnya pulih ke waktu sebelum gen terukir. Namun, untuk berjaga-jaga, Lu Yuan tetap membuat semua persiapan untuk menghindari kecelakaan. Kalau tidak, Lu Yuan mungkin akan menyesalinya. Yeye menatap dengan rasa ingin tahu pada roh kehidupan hijau di tangan Lu Yuan. Lu Yuan tersenyum dan menjelaskan, ini adalah keterampilan tempurku. Itu bisa memadatkan jejak kehidupanmu menjadi roh kehidupan. Jika sesuatu terjadi padamu, kau dapat dibangkitkan melalui roh kehidupan. Mendengar ini, mata Yeye berkilat kaget. Ia menatap roh kehidupan di tangan Lu Yuan dan berkata, kuat sekali. Lu Yuan tersenyum dan dengan santai menyembunyikan roh kehidupan itu dalam kegelapan. Kemudian, Lu Yuan mengeluarkan 3 bola hitam. Ketiganya adalah gen transenden tipe kegelapan tingkat suci. Mana yang kau pilih? Lu Yuan menyerahkan 3 bola hitam itu kepada Yeye dan membiarkannya memilih. Sebagai gen transenden tingkat suci, masing-masing dari mereka sangat kuat. Ketiganya dikembangkan oleh Lu Yuan menggunakan gen tingkat transenden tipe kegelapan tingkat rendah yang berharga. Mereka lebih berharga daripada gen tingkat orang suci biasa. Salah satunya adalah Shadow Blade, keterampilan tempur ofensif yang kuat. Selain kemampuan ofensifnya yang kuat, setelah membunuh lawan, ia bahkan dapat meninggalkan bayangan lawan dan menjadikannya bonekanya sendiri. Yang terpenting, boneka ini tidak perlu menyediakan energi apapun untuk dirinya sendiri. Ia dapat menyerap energi dari kehampaan secara langsung, dan kekuatannya sama dengan lawannya saat ia masih hidup. Ini sudah sangat kuat. Ada juga Night Spirit Body, yang juga merupakan keterampilan tempur tipe amplifikasi. Ia dapat meningkatkan kekuatan kegelapan dan meningkatkan kekuatan semua aspek. Peningkatan terbesar adalah dalam kelincahan dan kekuatan. Selain itu, kekuatan keterampilan tempur tipe kegelapan juga akan meningkat pesat. Terakhir,
Ada satu lagi yang disebut Dark Shadow Secret Realm. Ini adalah teknik tempur tipe domain yang mirip dengan Dark Shadow Secret Realm yang dimiliki Lu Yuan sebelumnya. Namun, ia tidak memiliki berbagai kemampuan seperti Dark Shadow Avatar, tetapi memperkuat efek pelemahan persepsi lawan di Secret Realm. Efek pelemahan ini bahkan lebih kuat daripada Dark Shadow Secret Realm yang dimiliki Lu Yuan sebelumnya. Pada saat yang sama, ia juga akan memperkuat pengguna di Secret Realm. Dapat dikatakan bahwa ketiga keterampilan tempur ini sangat mengerikan. Bahkan Yeye, yang bukan pasien dengan kesulitan dalam memilih, merasa bingung. Ia sedikit mengernyit, ekor kucing hitamnya bergoyang seolah sedang berpikir. Ia bahkan tidak bisa menutupi tubuhnya. Lu Yuan merasa sedikit malu, tetapi ia tidak mengingatkan Yeye. Bagaimanapun, Yeye sedang membuat salah satu keputusan terpenting dalam hidupnya. Lu Yuan merasa tidak baik mengganggunya sekarang. Ia selalu menjadi pria yang pengertian. Lu Yuan sedikit tersentuh oleh dirinya sendiri. Sesaat kemudian, Yeye menatap Lu Yuan dengan sedikit rasa kasihan di mata hitamnya. Ah Yuan, mana yang harus kupilih? Semuanya terasa sangat kuat. Akan sangat bagus jika ia bisa merekam semuanya. Lu Yuan tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi Yeye yang menyedihkan. Aku juga memikirkan keinginan untuk mengukir semuanya. Kemudian, Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, "Mengapa kamu tidak memilih alam suci bayangan? Ini lebih cocok untukmu. Keterampilan pertempuranmu sebelumnya semuanya lebih misterius, jadi kamu dapat menunjukkan kekuatan yang lebih besar di alam suci bayangan." Lu Yuan masih ingat bahwa Yeye memiliki keterampilan tempur seperti klon bayangan sebelumnya. Dengan keterampilan tempur ini dan domain bayangan, itu sangat harum. Paling tidak, Lu Yuan merasakannya harum. Tentu saja, kekuatan klon bayangan Yeye jelas tidak sebanding dengan utusan dewa bayangan Lu Yuan. Dalam hal mematikan, jika Yeye memilih dunia suci bayangan, dia akan kurang. Dia hanya akan menjadi lebih kuat dalam hal penyembunyian dan kelicikan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, dia tidak dapat mengembangkan gennya, jadi dia secara alami tidak dapat melakukan segalanya dalam setiap aspek. Jika ada harapan, Lu Yuan akan bersedia membantu Yeye mengembangkan gennya. Sayangnya, gen transendennya sendiri telah berevolusi hingga batasnya, jadi dia tidak dapat membantu orang lain mengembangkan gen mereka. Setelah mendengar perkenalan Lu Yuan, Yeye tidak lagi ragu-ragu dan mengangguk. Kalau begitu aku akan mengukir dunia suci bayangan. 676 langkah terakhir upacara 1. Kalau begitu, mari kita lakukan ini. Melihat Yeye telah menentukan pilihannya, Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Ia menyingkirkan dua bola gen transenden lainnya. Yeye menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Ia kemudian langsung menyerap gen transenden dari dunia suci bayangan ke dalam tubuhnya. Begitu diserap ke dalam tubuh Yeye, retakan mengerikan muncul di tubuhnya, dan ia merasa seperti hendak meledak. Situasi ini jauh lebih buruk daripada saat Rebecca membakar gen kelas kaisar. Lu Yuan sudah siap. Ketika Yeye mulai menyerap gen transenden, ia telah menyelimutinya dengan kekuatan kehidupan. Hampir pada saat luka itu muncul, kekuatan kehidupan mulai bekerja. Tak lama kemudian, luka-luka Yeye pulih, tetapi meski begitu, masih ada banyak darah yang tersisa di bak mandi. Begitu luka-lukanya pulih, luka-lukanya robek lagi. Sama seperti sebelumnya, tampaknya ia akan segera runtuh setiap saat. Mungkin karena rasa sakit yang luar biasa, dia menjerit setiap malam dan jatuh ke dalam bak mandi, gemetar. Lu Yuan tidak berani lengah. Dia terus menyuntikkan kekuatan hidupnya agar tidak terjadi apa-apa pada Yeye. Malam demi malam, proses pengukiran gen berjalan lambat. Di luar kamar Yeye. Begitu Lu Yuan memasuki kamar, Emi, Wang Lingling, Li Qinghe, dan Suang Yue menjulurkan kepala dari sudut dan melihat ke pintu yang tertutup. Emi berkedip. Apakah pembohong besar itu memperhatikan kita tadi? Suang Yue memutar matanya. Tentu saja, orang itu sangat kuat. Bagaimana kita bisa bersembunyi dari persepsinya? Hanya Qinghe yang yakin mereka bisa menghindarinya. Wajah cantik Li Qinghe menunjukkan sedikit kecanggungan. Bagaimanapun, dialah yang telah menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan mereka berempat. Dia terbatuk datar dan menjelaskan. Adik laki-laki Yuan sekarang sudah menjadi petarung bijak. Wajar saja aku tidak bisa bersembunyi dari kemampuan persepsinya. Emi bertanya dengan rasa ingin tahu.
Sekarang bukan saatnya membicarakan ini, kan? Ngomong-ngomong, apakah Yeye benar-benar akan melakukan hal semacam itu nanti? Wajah Emi memerah. Wang Lingling telah banyak membicarakannya akhir-akhir ini. Dengan Xiao Bai di sana, dia pasti akan melakukannya. Selain itu, Ah Yuan bukanlah seorang vegetarian. Kalau tidak, bagaimana menurutmu Snowy dan Rebecca dimakan? Mendengar ini, Li Qinghe mengerutkan bibirnya dan ekspresi cemburu muncul di wajahnya. Adik Yuan adalah orang mesum besar. Lalu apakah kita di sini untuk menguping? Wajah Emi menjadi semakin merah, dan dia mulai tergagap. Dia merasa seperti melakukan sesuatu yang buruk. Bukankah ini agak tidak pantas? Suster Tingyu bahkan tidak mau ikut dengan kita. Saat Emi berbicara, pintu terbuka lagi, dan si putih kecil berjalan keluar dengan ekspresi sedih sebelum menutup pintu dengan lembut. Wang Lingling dan yang lainnya tercengang saat melihat si putih kecil. Mereka bingung. Mereka tidak menyangka Xiao Bai akan keluar. Sudah terlambat untuk bersembunyi sekarang. Setelah si putih kecil keluar, ia secara alami memperhatikan Li Qinghe dan yang lainnya di sudut. Ia tertegun sejenak sebelum ekspresi serius muncul di wajah cantiknya. Ia menyapu pandangannya ke arah Li Qinghe dan yang lainnya dan berkata, "Saudari Qinghe, apa yang kalian berempat lakukan di sini?" Melihat ekspresi serius Xiao Bai, Li Qinghe merasa sedikit bersalah. Ia mengalihkan pandangannya sedikit dan berkata, "Kami hanya lewat saja." Xiao Bai dengan kejam mengungkap kata-katanya. Ini adalah ujung koridor. Baik tangga maupun ruang hiburan tidak ada di sini. Mungkinkah, apakah kalian berempat di sini untuk mengamati perkembangan Tuan Muda Lu dan Sang Putri? Kemudian, dia menatap Wang Lingling sambil menyeringai dan berkata, "Nona Wang Lingling, ini pasti idemu, kan? Hanya kamu yang akan melakukan hal seperti itu. Sayangnya, anjing yang kalah akan selalu menjadi anjing yang kalah." Wang Lingling menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum lembut, "Begitukah? Mengapa Nona Xiao Bai keluar saat ini? Mungkinkah dia diusir oleh Yeye?" Mendengar ini, senyum Xiao Bai membeku. Sudut mulutnya berkedut, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Melihat ekspresi Little White, senyum Wang Lingling menjadi lebih lembut. Dia berkata, "Sepertinya tebakanku benar. Aku tidak menyangka bahwa Nona Xiao Bai, sebagai pelayan pribadi Yeye, juga akan menjadi anjing yang kalah. Bukankah ini lebih menyedihkan daripada kita?" Wow, tubuh Xiao Bai sedikit gemetar, dan dia hampir menangis. Bukankah dia terlalu menyedihkan? Li Qinghe dan Suang Yue, yang mendengarkan percakapan antara Little White dan Wang Lingling, saling memandang dengan aneh. Suang Yue diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Li Qinghe. Apakah semua wanita muda zaman sekarang begitu menakutkan? Bibir Li Qinghe berkedut. "Aku tidak mampu menyinggungmu." Namun, mereka segera mendengar teriakan samar datang dari ruangan itu. Ekspresi Xiao Bai langsung berubah. Dia berhenti berdebat dengan Wang Lingling dan melihat ke arah ruangan dengan cemas. "Yang mulia," Li Qinghe dan yang lainnya saling memandang. "Tingkat gen apa yang kamu ukir setiap malam?" Emi bertanya dengan ekspresi bingung. "Mengapa begitu menyakitkan?" Wang Lingling menyipitkan matanya karena terkejut. Dengan kekuatan Yeye, jika dia mengukir gen kelas kaisar, dia tidak akan merasakan sakit yang begitu banyak bahkan tanpa bantuan Ah Yuan. Dia mengukir gen tingkat orang suci. 677 langkah terakhir upacara 2. Li Qinghe dan Suang Yue saling memandang dengan kaget. Tingkat Sein, Suang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Apakah akan terjadi sesuatu? Li Qinghe menggelengkan kepalanya. Dengan kepribadian adik Yuan, dia tidak akan membiarkan Yeye menuliskan gen tingkat ini kecuali dia memiliki keyakinan penuh. "Jangan khawatir." Mendengar ini, Xiao Bai menghela napas lega. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Yuan, itu sama saja. Yue Suang tersenyum dengan ekspresi yang rumit. Yeye baru saja menerobos ke kaisar pertempuran, dan dia sudah akan mengukir gen kelas Sein. Itu terlalu menakjubkan. Ya, Li Qinghe mengangguk. "Aku merasa seperti semakin tua." "Tunggu." Suang Yue tampak penuh harap. "Ketika aku menerobos ke kaisar pertempuran, aku akan meminta Ah Yuan untuk mengukir gen kelas Sein untukku juga." Senyum Li Qinghe membeku dan dia melirik Suang Yue. "Apakah kamu yakin itu bukan untuk sesuatu yang lain?" Ketika Suang Yue mendengar ini, dia tersenyum seperti pengemudi yang berpengalaman. "Apa lagi yang kamu bicarakan? Mengapa aku merasa tidak mengerti? Ceritakan lebih rinci." Li Qinghe memutar matanya dan tidak menjawab.
Sepertinya Yeye sudah mulai menuliskan Gen. Mungkin butuh waktu tertentu. Mari kita tunggu di sini. Beberapa dari mereka mengangguk. Di kamar mandi, Lu Yuan melihat kulit Yeye memucat dan wajahnya mengerut karena rasa sakit. Hatinya sedikit sakit. Namun, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat. Lu Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi Yeye, bahkan dia, yang memiliki gen transenden evolusi kubus evolusi, merasakan sakit yang luar biasa selama evolusinya. Yang bisa dilakukan Lu Yuan hanyalah memastikan bahwa gen tersebut direkam dengan aman setiap malam. Waktu berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, luka-luka Yeye berangsur-angsur melambat dan jeritannya berangsur-angsur berhenti. Lu Yuan dapat dengan mudah menyembuhkan luka-luka Yeye. Dia tidak akan pingsan lagi setelah perawatan. Setelah beberapa saat, teriakan Yeye berhenti, dan tidak ada lagi luka di tubuhnya. Fluktuasi aura di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menjadi sedikit misterius. Lu Yuan mengerti bahwa ukiran gen Yeye sudah setengah jalan. Satu-satunya yang tersisa adalah membunuh binatang bermutasi tingkat suci itu. Dalam aspek ini, Lu Yuan masih percaya diri pada Yeye. Bagaimanapun, Yeye sendiri memiliki total 4 senjata suci. Ditambah dengan atribut dasarnya yang kuat, tidak sulit bagi binatang buas setingkatnya dengan garis keturunan tingkat suci. Dia perlahan membuka matanya. Mata kucingnya yang hitam pekat tampak dikelilingi oleh kabut hitam, dan auranya menjadi misterius. Tak lama kemudian, kabut hitam di matanya menghilang, dan senyum terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Dia menatap Lu Yuan dan memeluknya dengan lembut dari belakang. Ada kegembiraan yang jelas dalam suaranya yang tenang. Ah Yuan, aku berhasil. Meskipun tubuh Yeye dipenuhi koreng, Lu Yuan tidak berniat membencinya. Dia tersenyum dan menepuk punggung Yeye. Kamu sangat kuat, sangat menyakitkan untuk membakar gen kelas suci, tetapi kamu mampu menanggungnya. Yeye mengangguk dengan lembut. Kupikir aku tidak bisa bertahan lagi. Lu Yuan tersenyum dan mengusap rambut Yeye. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh telinganya yang hitam dan berbulu. Yeye, yang memeluknya dengan lembut, tiba-tiba gemetar dan mengeluarkan suara meong lembut. Lu Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Yeye mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yuan. Wajahnya yang cantik sedikit merah dan matanya berkabut. Dia berkata, sekarang, saatnya untuk langkah terakhir upacara. Saat dia berbicara, Yeye mengangkat kepalanya dan mendekati wajah Lu Yuan. Mengabaikan puluhan ribu kata, di luar ruangan, Si Tingyu, Si Tingsue, dan Rebecca juga tertarik dengan teriakan Yeye. Mereka menunggu hasil akhirnya dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Si Tingsue dan yang lainnya ke tingkat atas Origin Source Grounds setiap malam. Menurut waktu Origin Source Grounds, sudah beberapa tahun. Semua orang berkultivasi dan bertarung bersama, jadi hubungan mereka secara alami mendalam. Mereka tidak ingin terjadi apa-apa setiap malam. Segera, mereka mendengar teriakan Yeye menjadi semakin lembut. Kekhawatiran semua orang berangsur-angsur hilang, dan kemudian mereka mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Sepertinya Yeye hampir selesai merekam. Li Qinghe tersenyum. Si Tingyu tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka Yeye benar-benar melakukannya. Dia mampu mengukir gen kelas suci di tingkat kaisar pertempuran. Dia sangat kuat. Dia hampir sama kuatnya dengan Ah Yuan. Mereka semua tahu bahwa Lu Yuan tampaknya telah mengukir beberapa gen tingkat suci ketika dia menjadi kaisar pertempuran. Tentu saja, Lu Yuan telah mengembangkan gen tingkat suci, jadi masih ada perbedaan antara dia dan Yeye. Setelah teriakan itu benar-benar mereda, suara aneh tiba-tiba terdengar dari ruangan itu. Setelah mendengar suara ini, wajah cantik Si Tingsue menegang seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Dia mengalihkan pandangannya sedikit, sementara Rebecca menundukkan kepalanya sedikit, wajahnya memerah. Ekspresi orang lain menjadi sedikit aneh. Setelah hening sejenak, Li Qinghe mengerutkan bibirnya dengan tidak senang. Seperti yang diharapkan, saudara nakal itu mulai menindas Yeye. Mata Emi membelalak kaget, seolah-olah dia sedang mempraktikkan semua pengetahuan yang telah dipelajarinya. Wang Lingling menyipitkan matanya dan menatap Little White yang terkejut, lalu menatap Emi yang bingung, dan mendesah dalam hati. Rekan setim ini tidak cukup baik, pelatih. Saya ingin melamar rekan setim baru. Yue Suang tersenyum pada Li Qinghe. Dan yang lainnya, lalu terkekeh. Petik 2. Saya akan berkultivasi juga.
Saya akan mencoba yang terbaik untuk merekam gen saya sesegera mungkin. Pada saat itu, saya, saudara perempuan Anda, juga ingin merekam gen kelas suci. Si Tingyu terdiam sejenak sebelum berkata, "Mari kita rayakan Yeye hari ini dan membicarakannya besok." Rebecca mengangkat tangan kecilnya sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Itu, mereka berdua mungkin tidak akan keluar malam ini." Li Qinghe dan yang lainnya. Mereka menatap Rebecca dengan ekspresi aneh, lalu menatap si Tingsui. Menimbang bahwa ini adalah pendapat seseorang yang pernah mengalaminya sebelumnya, Li Qinghe berjalan keluar. "Pergilah berkultivasi." Seketika, semua orang pergi kecuali Xiaobai. Waiti berdiri terpaku di tanah, raut wajah cantiknya tampak bimbang. Kemudian, dengan harapan terakhirnya, dia mengetuk pintu dengan lembut. "Yang mulia, bisakah Xiaobai masuk?" Kemudian, Xiaobai menyadari bahwa suara yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman itu tiba-tiba menghilang. Xiaobai, petik 2, dia menangis dan berlari menuju aula pelatihan. Pada siang hari berikutnya, Lu Yuan perlahan membuka matanya dan menatap Yeye, yang meringkuk dalam pelukannya seperti kucing hitam. Senyum lembut muncul di wajahnya. Yah, memang, setiap malam memberinya perasaan yang berbeda. Selain kejadian kemarin di mana Xiaobai mengetuk pintu dan ingin masuk, pertama kali seharusnya cukup baik untuk Yeye. Lu Yuan masih percaya diri, tetapi dia tidak tahu mengapa Xiaobai tiba-tiba ingin masuk. Dia kemudian ingat bahwa dia sepertinya lupa menambahkan peredam suara. Dia baru ingat setelah Xiaobai mengetuk pintu. Kemudian, dia memikirkan Suster Qinghe dan yang lainnya yang bersembunyi di sudut sebelumnya, dan ekspresinya menjadi aneh. Awalnya, dia pikir mereka penasaran dengan masalah perekaman gen transenden setiap malam. Sekarang sepertinya tidak demikian. Bahkan dengan sikap tidak tahu malu Lu Yuan, dia merasa sedikit malu. Tepat saat Lu Yuan berpikir, Yeye bergerak sedikit dan berkata dengan linglung, "Aku tidak bisa makan lagi, ini terlalu banyak." Lu Yuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini bermimpi indah makan sambil tidur. Pada saat ini, Yeye berbisik lagi, "Ah Yuan, tidak, aku sudah makan terlalu banyak." Lu Yuan, petik 2, dia menatap Yeye dengan heran. Apa yang diimpikan orang ini tentang makan? Dia bahkan menyuapi Yeye. Tak lama kemudian, Yeye perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Lu Yuan, mata hitamnya berfluktuasi dan dia memperlihatkan senyum tipis. "Selamat pagi, Ah Yuan." 78 bertemu lagi dengan naga Fatamorgana 1. "Selamat pagi, Yeye." Lu Yuan tersenyum dan mengusap kepala Yeye. "Ya." Yeye memejamkan matanya dengan lelah lagi. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu harus beristirahat sebentar dan bangun nanti." Yeye mengangguk pelan. Lu Yuan bangkit, mandi, dan meninggalkan kamar. Suasana di luar pintu sangat sunyi. Ketika Lu Yuan tiba di aula di lantai pertama, dia menyadari bahwa Li Qinghe adalah satu-satunya orang di sana. Li Qinghe sedang bermain game di sofa ketika dia mendengar suara itu dan mendongak. Setelah melihat Lu Yuan, Li Qinghe mendengus dan membuang muka. Lu Yuan berjalan ke samping Li Qinghe dan duduk. Dia menatap Li Qinghe dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Saudari Qinghe, mengapa kamu sendirian? Di mana yang lain?" Beberapa dari mereka sedang berkultivasi, sementara yang lain sedang membeli bahan-bahan. "Bukankah itu perayaan untuk membakar gen tingkat suci setiap malam?" Mulut Lu Yuan berkedut dan dia tersenyum. "Kalian semua tahu." Li Qinghe memutar matanya ke arah Lu Yuan, matanya dipenuhi dengan kebencian. "Dialah yang memulainya, oke. Terlepas dari apakah mereka saling mengenal atau memiliki perasaan satu sama lain, apa artinya ini?" Dia sangat tidak senang sekarang. Menyadari tatapan Li Qinghe, Lu Yuan tertawa bersalah. Dia dengan lembut mencubit bahu Li Qinghe dan berkata, "Kakak Qinghe, kamu tampak sedikit tidak senang. Ikuti aku." Melihat Li Qinghe sedikit tidak senang, Lu Yuan tidak melawan dan membiarkan Li Qinghe menggendongnya. Dia sedikit polos. "Kakak Qinghe, kemana kita akan pergi? Jangan bicara omong kosong. Ikuti saja kakakmu." Li Qinghe melotot ke arah Lu Yuan dengan tidak senang. Lu Yuan tidak berdaya dan berhenti berbicara. Mereka berdua naik ke atas dan segera tiba di depan kamar Li Qinghe. Li Qinghe membuka pintu dengan satu tangan dan menggendong Lu Yuan masuk. Kemudian, dia membanting pintu hingga tertutup dengan kakinya. Setelah menutup pintu, Li Qinghe melemparkan Lu Yuan ke tempat tidur,
menyilangkan lengannya, dan menatap lurus ke arahnya. Lu Yuan, adegan ini sepertinya tidak benar. Lu Yuan merasa ada yang tidak beres. Kakak King He, apa yang kau lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Li King He mencibir. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu hari ini bahkan jika kau berteriak sekuat tenaga. Saat dia berbicara, rona merah muncul di wajah cantiknya. Dia menerkam Lu Yuan dan napasnya cepat. Aku tidak akan seperti mereka. Aku tidak akan menunggu sampai saatnya untuk merekam gen sebelum melakukan itu. Adik Yuan, kau milikku. Aku akan melakukannya kapan saja. Titik. Menghilangkan puluhan ribu kata, pintu terbuka, dan Si Tingyu dan Yue Suang masuk. Mereka melirik ruang tamu yang kosong, dan Suang Yue bertanya dengan bingung. Di mana King He? Si Tingyu menggelengkan kepalanya. Baiklah, Suang Yue tidak terlalu memikirkannya. Ayo kita siapkan makanan. Ya, ... Di malam hari, Lu Yuan menatap Li King He di lengannya dan sudut mulutnya berkedut. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Pada awalnya, Lu Yuan didorong ke bawah oleh Li King He sebelum dia bisa bereaksi. Menjelang akhir, dia secara alami tidak akan menyerah dan mulai mengambil inisiatif. Kali ini, Lu Yuan tidak lupa membuka domainnya untuk mencegah orang lain mendengarnya. Li King He akhirnya tertidur. Dia menatap Li King He, yang memiliki ekspresi puas di wajahnya meskipun dia tertidur, dan tidak bisa menahan tawa. Lu Yuan tidak menyangka Sister King He berani melakukan ini. Namun, ini cocok dengan kepribadian Sister King He. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat ini, pintu terbuka dan suara Si Tingyu datang dari luar. King He, apakah kamu ada di kamar? Setelah itu berakhir, Lu Yuan membubarkan kerajaan ilahi bayangan. Setelah mendengar suara itu, Li King He yang sedang tidur sedikit mengernyit. Kemudian, dia membuka matanya dengan ekspresi tidak senang. Dia merasa seperti akan hancur dan benar-benar ingin beristirahat. Dia tidak menyangka seseorang akan mengganggunya. Kemudian, Li King He kembali sadar dan memikirkan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan sedikit rasa puas diri. Dia melirik Lu Yuan dan menusuk wajahnya. Saudara Yuan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah milikku. Ya, aku wanitamu sekarang, Saudari King He. Lu Yuan tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita akan merayakan perekaman gen tingkat orang suci setiap malam hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu bangun? Apakah kamu ingin beristirahat di tempat tidur? Mendengar ini, Li King He mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang. Kamu meremehkanku, aku pasti tidak akan punya masalah. Kemudian, dia memaksakan diri untuk duduk dengan tubuhnya yang lelah gemetar, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Lu Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat lagi. Melihat tatapan Lu Yuan, bibir Li King He melengkung membentuk senyuman. Apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Aku akan mandi dulu. Saat berbicara, dia meninggikan suaranya dan berkata, aku di sini, kamu bisa turun dulu. Aku akan turun setelah mandi. Suara di luar pintu mendengar ini dan berkata, bagus. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat Ah Yuan? Sudut bibir Li King He melengkung membentuk senyuman. Ah Yuan bersamaku. Tidak ada suara di luar pintu. Si Tingyu berdiri di pintu dengan mata terbuka lebar. Ada keterkejutan dan kebingungan di matanya. Apa-apaan ini? Gadis ini, King He, ternyata sangat berani. Tidak mungkin, aku pasti salah. Mereka seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. 679 bertemu lagi dengan naga Fatamorgana II. Si Tingyu merasa bahwa mereka berdua mungkin sedang bermain game atau semacamnya. Si Tingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, biarkan Ah Yuan keluar juga. Lu Yuan tidak menyangka Li King He akan mengatakannya secara langsung. Dia menatapnya dengan heran. Mendengar kata-kata Si Tingyu, Li King He tersenyum. Aku mengerti. Tak lama kemudian, Lu Yuan mendengar suara langkah kaki yang menjauh. Li King He mengangkat alisnya ke arah Lu Yuan dan berkata, gurumu ingin kau segera pergi. Lu Yuan terdiam. Aku juga ingin mandi. Wajah cantik Li King He langsung berubah, menampakkan sedikit rasa takut. Dia berkata, tidak, kau mandi dulu. Dia mendorong Lu Yuan dari tempat tidur. Lu Yuan terdiam. Kenapa? Li King He memutar matanya. Hentikan omong kosong itu. Kau mandi dulu. Lu Yuan mengangguk tak berdaya dan pergi mandi.
Melihat Lu Yuan memasuki kamar mandi, Li Qinghe menghela napas lega. Dia hanya sedikit khawatir bahwa dia tidak akan bisa menahannya jika mereka mandi bersama nanti. Tidak lama kemudian, Li Qinghe dan Lu Yuan meninggalkan kamar dan pergi ke ruang tamu. Yeye sudah bangun dari tempat tidur dan dikelilingi oleh beberapa orang. Suang Yue memiliki senyum nakal di wajahnya dan menggoda Yeye tentang apa yang dia rasakan sebelumnya. Namun, ekspresi Yeye setenang biasanya, dan dia menggambarkan perasaan itu dengan sangat rinci. Pada akhirnya, Suang Yue, Emi, dan Wang Lingling semuanya tercengang. Hanya Xiao Bei yang duduk di samping dengan ekspresi putus asa. Ketika dia mendengar ini, matanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Lu Yuan merasa sedikit geli ketika mendengar percakapan mereka. Seperti yang diharapkan, Yeye lebih cocok untuk berurusan dengan orang-orang seperti Suang Yue. Melihat Lu Yuan dan Li Qinghe, semua orang menoleh. Lu Yuan tersenyum ketika dia melihat bahwa ekspresi Yeye tidak lagi lelah. Li Qinghe meregangkan tubuh dengan malas dan menahan ketidaknyamanan di tubuhnya. Dia berkata, "Baiklah, mari kita rayakan poin Geno Suci yang telah kita bakar setiap malam." Mata Yeye berbinar dan dia mengangguk berulang kali. Tidak hanya hubungannya dengan Ah Yuan semakin dekat, tetapi dia juga memiliki makanan lezat untuk dimakan. Dia bahkan memiliki gen tingkat orang suci yang terukir di tubuhnya. Yeye merasa bahwa hari ini adalah hari paling beruntung dalam hidupnya. Perayaan itu berlangsung hingga larut malam. Li Qinghe adalah orang pertama yang menyerah dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Yang lain juga kembali ke kamar mereka sendiri. Lu Yuan secara alami kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, memikirkan masalahnya. Yeye telah selesai merekam gen, dan tidak ada orang lain yang perlu merekamnya untuk saat ini. Lu Yuan akhirnya punya waktu sekarang. Dia berencana untuk pergi ke tingkat bawah tanah asal besok pagi untuk melihat area khusus yang telah dideteksi kubus evolusi sebelumnya. Tujuan besok adalah hutan berkabut. Setelah menetapkan tujuannya, Lu Yuan memejamkan mata dan beristirahat. Keesokan paginya, setelah Lu Yuan memberitahu Li Qinghe dan yang lainnya tentang jadwalnya, Li Qinghe dan yang lainnya tentu saja tidak memiliki masalah. Mereka telah sibuk dengan kultivasi baru-baru ini, berencana untuk menyelesaikan terobosan mereka. Yeye, yang telah menerobos, perlu berlatih alam suci bayangan yang baru saja diperolehnya. Mereka juga akan pergi berburu binatang buas dan sejenisnya, jadi Lu Yuan tidak perlu terlalu khawatir. Lu Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa dari mereka dan kemudian tiba di aula teleportasi kota awan putih. Setelah diteleportasi ke kota awan putih, Lu Yuan melirik tablet batu di area tengah dan memikirkan peringkat tingkat Sein. Sekarang, dia bisa bergegas ke tempat pertama dalam daftar peringkat Sein. Namun, dia harus menunggu sampai dia kembali dari hutan berkabut. Setelah melakukan segala macam persiapan yang sesuai, tubuh Lu Yuan menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, dia muncul di langit di atas hutan yang luas. Pohon-pohon di hutan itu rimbun. Lu Yuan melayang di atas hutan. Dia bisa melihat bahwa area tengah dikelilingi oleh kabut putih, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan di dalamnya. Hutan berkabut. Pandangan nostalgia muncul di mata Lu Yuan. Dia baru saja terbangun dan mencapai peringkat 1. Dia meninggalkan kota batu pasir dan pergi ke kota tingkat yang lebih tinggi. Sekarang setelah dia memikirkannya, sudah sekitar 4 tahun dalam kehidupan nyata. 4 tahun di dunia nyata setara dengan 48 tahun di tanah asal. Meskipun Lu Yuan tidak menghabiskan seluruh waktunya di tanah asal, dia seharusnya tinggal di sana selama sekitar 20 tahun. Dapat dikatakan bahwa waktu yang lama telah berlalu, yang membuat Lu Yuan sedikit merindukannya. Disinilah Lu Yuan bertemu Emi untuk pertama kalinya dan juga tempat ia berteman dengan Yeye. Di sanalah Lu Yuan meninggal untuk pertama kalinya dan satu-satunya kali. Lu Yuan kembali sadar dan melihat ke arah kabut tebal. Cahaya berkelebat di matanya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak dapat melihat kedalaman kabut dengan jelas. Ia dapat membayangkan bahwa naga Fatamorgana sebelumnya mungkin adalah binatang buas tingkat dewa. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kabut. Setelah memasuki kabut, Lu Yuan dapat melihat bahwa pepohonan hutan di dalam jauh lebih tinggi daripada yang ada di luar. Masih ada sejumlah binatang buas yang beristirahat di hutan. Kebanyakan dari mereka adalah naga bumi berkabut, binatang buas khusus dari hutan berkabut.
Lu Yuan melihatnya dan menebak bahwa itu pasti memiliki garis keturunan naga Fatamorgana. Aura binatang buas ini cukup kuat. Pada saat ini, raungan marah terdengar. Binatang buas yang sangat tinggi dengan aura kaisar pertempuran dan sisik perunggu muncul entah dari mana. Tiba-tiba muncul di samping Lu Yuan dan menerkam ke arahnya. Lu Yuan mengangkat alisnya dan sabit putih keabu-abuan melintas di kepala binatang buas itu. Pada saat berikutnya, binatang buas itu kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat yang jatuh ke tanah. Namun, yang membingungkan Lu Yuan adalah bahwa mayat binatang buas itu tidak menjatuhkan harta apapun. Sebaliknya, itu menghilang. Lu Yuan melihat ke tanah tempat mayat binatang buas itu hancur karena terkejut. Kemudian, dia merasakan aura di sekitarnya dan sedikit menyipitkan matanya. Apakah itu ilusi? Jika itu adalah binatang buas sungguhan, kematian pasti tidak akan seperti sebelumnya. Maka itu hanya bisa menjadi virtual dan palsu. Namun, yang mengejutkan Lu Yuan adalah meskipun itu jelas-jelas ilusi, binatang buas ini sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang nyata, dan auranya sangat nyata. Itu sangat berbeda dari ilusi. Apakah ini karakteristik naga Fatamorgana? Lu Yuan berpikir sejenak dan memiliki beberapa tebakan. Dia melihat binatang buas yang beristirahat di sekitarnya. Keributan tadi tidak membangunkan mereka, dan tebakannya bahkan lebih pasti. Lu Yuan terus masuk lebih dalam. Segera, ilusi binatang buas yang sama terus menyerang Lu Yuan. Ilusi ini semuanya adalah tingkat kaisar pertempuran. Ketika Lu Yuan tiba di tengah hutan, di depan danau yang terbentuk oleh kabut tebal, ada 6 ilusi binatang buas tingkat suci yang bergegas menuju Lu Yuan. Namun, bahkan binatang buas tingkat suci secara alami akan merasa sulit untuk melawan Lu Yuan. Lu Yuan dengan mudah menggunakan sabit kematian untuk membunuh ilusi ini satu persatu. Setelah ilusi menghilang, Lu Yuan melihat ke danau berkabut yang berfluktuasi dan tersenyum. Dia berkata, "Keluarlah." Begitu suara Lu Yuan jatuh, kabut tebal membumbung, dan danau itu tampak terbentuk oleh ombak yang mengamuk. Kemudian, terdengar suara gemuruh rendah dan agung dari danau itu. Aura yang sangat menakutkan membumbung, dan aura yang sangat kuat itu menyebar ke segala arah. Kabut tebal di bagian terdalam hutan berkabut juga menyebar ke seluruh hutan berkabut. Binatang-binatang yang tertidur dalam kabut tebal juga terbangun satu persatu. Ketakutan muncul di mata mereka dan mereka buru-buru melarikan diri ke daerah luar. Di hutan berkabut, para pejuang genetik pemula yang datang untuk berburu binatang buas atau baru saja keluar dari kota dikelilingi oleh kabut tebal. Mereka linglung karena mereka dibunuh oleh binatang buas yang datang entah dari mana. Semua orang sedikit tercengang. Di danau kabut, kepala naga Fatamorgana, yang ditutupi sisik hijau keemasan dan tampak agung dan ganas, perlahan-lahan menyembul keluar. Tubuhnya yang besar berenang di kabut, samar-samar terlihat, dan itu tidak terlalu jelas. Mata hijau keemasan naga Fatamorgana menatap Lu Yuan, dan ekspresi kompleks seperti manusia muncul di matanya. "Kau di sini." Suara bermartabat perlahan bergema di seluruh danau kabut 680 origin. Mendengar perkataan naga Fatamorgana, Lu Yuan langsung tercengang. Ia menatap naga Fatamorgana dengan bingung. "Apakah kau mengenalku?" Naga Fatamorgana menatap Lu Yuan dan menggelengkan kepalanya pelan. Kemudian, ia berkata, "Aku tidak mengenalmu, tetapi aku tahu apa yang ada di dalam tubuhmu." Mendengar ini, tubuh Lu Yuan menegang dan ia menjadi tegang. Ia menatap naga Fatamorgana dengan waspada. Benda di dalam tubuhnya, bukankah itu kubus evolusi? Naga Fatamorgana benar-benar tahu. Ini adalah pertama kalinya seseorang memperhatikan kubus evolusi di dalam tubuh Lu Yuan. Tunggu sebentar, jika memang begitu, bukankah naga Fatamorgana memperhatikan kubus evolusi di dalam tubuhnya saat melihatnya terakhir kali? Mungkinkah mereka membunuhnya karena mereka melihat kubus evolusi di dalam tubuhnya dan memiliki niat jahat terhadapnya? Melihat kewaspadaan Lu Yuan, naga Fatamorgana itu menyipitkan matanya. Suaranya tidak berubah sama sekali saat ia melanjutkan. "Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat terhadapmu." Lu Yuan terdiam. "Lalu mengapa kau membunuhku terakhir kali?" Naga Fatamorgana tertawa saat mendengarnya. Kabut putih di danau kabut naik turun. Ia tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin memberimu pengingat." "Pengingat?" Lu Yuan sedikit mengernyit. Mendengar ini, sudut mulut Lu Yuan berkedut. Hanya karena ini, dasar tolol, dia terbunuh terakhir kali karena ini. Lu Yuan ingin memukul seseorang. Namun,
Sejujurnya, jika dia tidak melihat naga Fatamorgana ini saat pertama kali meninggalkan kota batu pasir, Lu Yuan pasti sedikit sombong. Bagaimanapun, kubus evolusi memang kuat. Saat Lu Yuan berpikir, naga Fatamorgana itu mengukurnya dan berkata, "Karena ini, sepertinya efeknya tidak buruk, kan? Kau telah tumbuh ke tahap yang begitu kuat, dan kau telah melewati masa yang paling sulit." Lu Yuan terdiam. Dia tidak bisa membantah naga Fatamorgana itu. Kemudian, dia melihat naga Fatamorgana itu dan bertanya dengan ekspresi serius. "Jadi sebenarnya apa benda di tubuhku?" Ketika naga Fatamorgana mendengar ini, mata hijau keemasannya menjadi sedikit rumit. Ia terkekeh. "Tidak apa-apa, itu hanya jalan terakhir bagi alam semesta ini untuk menyelamatkan dirinya sendiri." "Rencana terakhir untuk menyelamatkan dirimu sendiri." Lu Yuan tertegun dan menatap naga Fatamorgana dengan bingung. Ya, naga Fatamorgana menilai sekelilingnya. Matanya seolah melihat melalui kehampaan dan melihat seluruh tanah asal. Ia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Apakah kamu tahu bagaimana tanah asal ini muncul?" Lu Yuan tertegun dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa tanah asal telah muncul sejak lama. Sudah miliaran tahun, kan? Pada saat itu, tampaknya ada retakan spasial dan mutasi di berbagai tempat bersama dengan tanah asal. Memikirkan hal ini, pupil mata Lu Yuan sedikit mengecil, memperlihatkan sedikit keterkejutan. Menyadari perubahan ekspresi Lu Yuan, naga Fatamorgana tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu punya tebakan." "Itu benar, sarang binatang bermutasi muncul di tanah kekacauan di luar perbatasan. Itu menemukan alam semesta kita dan mulai mengikis membran alam semesta, bermaksud untuk menyerang alam semesta kita. Alam semesta tidak dapat bertahan melawan erosi binatang bermutasi, dan sebuah celah muncul. Untuk melindungi dirinya sendiri, kehendak asli alam semesta mulai mengumpulkan semua sumber daya di seluruh alam semesta untuk menciptakan tanah asal ini untuk memelihara para ahli yang dapat menangani sarang induk binatang bermutasi." Mendengar ini, ekspresi Lu Yuan sedikit linglung. Begitu, tidak heran dia mendengar bahwa fenomena mutasi, keretakan spasial, dan tanah asal muncul sekitar waktu ini. Menurut teori ini, setelah munculnya sarang binatang bermutasi itu, pertama-tama ia mengikis celah di alam semesta ini. Kemudian, fenomena mutasi dan retakan spasial muncul, dan alam semesta menciptakan tanah asal. Untuk melindungi dirinya sendiri, Lu Yuan agak mengerti. Kalau begitu, kehendak tanah asal, informasi yang sering muncul dalam pikiran kita, sebenarnya adalah kehendak alam semesta. Naga Fatamorgana mengangguk sedikit. "Bagaimana dengan benda di tubuhku?" Lu Yuan bertanya dengan ragu. Naga Fatamorgana terkekeh dan berkata, "Kehendak alam semesta memiliki niat baik. Ia berharap untuk memelihara pembangkit tenaga listrik yang dapat melawan sarang induk binatang bermutasi. Sayangnya, orang terkuat yang tumbuh di tanah asal hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pertempuran yang dapat menggunakan hukum. Tidak ada keberadaan yang dapat mengendalikan hukum. Mungkin alasannya adalah bahwa kehendak alam semesta secara paksa menanamkan kekuatan melalui gen transenden, yang memiliki efek mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh. Namun, bahkan lebih sulit untuk tumbuh menjadi tingkat hukum di alam semesta yang sebenarnya. Lagi pula, sejak kelahiran seluruh alam semesta, tidak pernah ada ahli seperti itu. Kalau tidak, kehendak alam semesta tidak akan dipaksa untuk menggunakan metode seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri." Petik 2. Lu Yuan mengangguk sedikit. Sejauh yang dia tahu, itu bukan hanya ras manusia. Ahli terkuat dari ras mesin, ras binatang, dan ras roh semuanya adalah dewa pertempuran. Tidak pernah ada ahli di atas negara dewa pertempuran. Jadi, seperti yang diharapkan, hanya dengan menerobos ke atas level dewa perang, dia bisa menghadapi sarang induk binatang bermutasi itu. Naga Fatamorgana melanjutkan. Seiring erosi sarang induk menjadi semakin serius. Bahkan alam semesta pun mulai terkikis. Tanah asal dapat diserang oleh binatang bermutasi kapan saja. Alam semesta tidak punya pilihan selain membuat lapisan atas tanah asal lainnya untuk mengisolasi binatang bermutasi. Meski begitu, itu hanya menunda waktu kehancuran. Oleh karena itu, alam semesta menggunakan metode terakhir, yaitu memulai asal-usul alam semestanya sendiri dan menyatukannya ke dalam tubuh makhluk hidup. Itu akan membiarkan makhluk hidup ini dengan asal-usul alam semesta tumbuh dari awal dan membangun fondasi terkuat. Pada saat yang sama, dengan asal-usul alam semesta, akan sangat mudah untuk memahami hukum.
Bahkan tidak akan sulit untuk menerobos ke tingkat hukum.